warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unparam. Perkenalkan, saya Zaitun Maulida Aisan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tangerang. Bersama dengan rekan-rekan saya, Hadir kalian Mbak Maya Mulyani, Jonathan Christian, Agus Haryadi. dalam kesempatan video kali ini, kami sedikit akan memberikan kalian pengetahuan tentang aliran filsafat hukum mengenai sociological jurisprudensi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu aliran filsafat hukum? Baik, aku akan menjelaskan dulu ya terkait mazhab aliran filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan pemikiran-pemikiran tentang hukum yang telah muncul sejak zaman dahulu dari kerajaan Yunani dan Romawi di beberapa abad yang lalu. Nah, jadi aliran hukum sociological jurisprudensi merupakan salah satu aliran mazhab dari filsafat hukum, yang mana mazhab ini mempunyai suatu pandangan bahwa hukum wajib disesuaikan dengan hukum yang ada di masyarakat. Jadi, menurut aliran sociological jurisprudensi, maka hukum harus disesuaikan dengan masyarakat itu sendiri. Baik teman-teman, itulah pengertian dari aliran mazhab filsafat hukum sociological jurisprudensi. Maka selanjutnya kita lanjut ke part kedua ya. Apa saja tujuan dari aliran hukum sosiologis jurisprudence? Menurut ahli hukum bernama Pons berpendapat bahwa suatu hal yang patut dipahami dalam program sosiologi jurisprudence lebih mengutamakan tujuan praktis dengan yang pertama menelaah akibat sosial yang aktual dari lembaga hukum dan doktrin hukum. Dan yang kedua, memajukan telaah sosiologis berkenan dengan telaah hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan. Dan yang ketiga, mempelajari cara membuat peraturan yang efektif dan menitik beratkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya pada sanksi. Dan yang keempat, menelaah sejarah hukum sosiologis yakni tentang akibat sosial yang ditimbulkan oleh doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya. Dan yang kelima, membela apa yang dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak, supaya ajaran hukum harus dianggap sebagai bentuk yang tidak dapat berubah. Dan yang terakhir, yang keenam, meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang tersebut di atas agar usaha untuk mencapai maksud serta tujuan hukum lebih efektif. Terima kasih. Apa saja sih yang menjadi kelemahan dari aliran hukum sociological jurisprudensi ini? Menurut pendapat ahli filosofis hukum yang bernama Ehrlich, bahwa dia menyebutkan 3 kelemahan pokok sociological jurisprudensi. Yang pertama, karya tersebut tidak membedakan kriteria yang jelas antara norma hukum dan norma sosial lainnya, sehingga keduanya tidak dapat dipertukarkan karena sesuatu yang merupakan fakta historis dan fakta sosial tidak mengurangi perlunya pengujian perdaan yang jelas. Yang kedua, Ehrlich meragukan posisi adat kebiasaan menjadi sumber hukum dan adat kebiasaan sebagai satu bentuk hukum, karena dalam masyarakat primitif seperti halnya dalam hukum internasional pada zaman ketika adat istiadat dipandang sebagai baik sebagai sumber hukum maupun sebagai bentuk hukum yang paling penting. Dan di negara modern, masyarakat mula-mula masih sangat penting, tetapi kemudian berangsur sangat berkurang. Masyarakat modern menuntut sangat banyak undang-undang yang jelas dibuat oleh pembuat undang-undang yang sah. Yang ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan yang ia sendiri adakan, norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum di mana negara hanya memberikan sanksi pada fakta-fakta sosial, karena konsekuensinya adalah adat kebiasaan berkurang sebelum adanya perbuatan undang-undang yang terperinci, terutama undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mempengaruhi kebiasaan dalam masyarakat sama banyaknya dengan berpengaruh pada dirinya. Apakah aliran sosiological jurisprudensi berbeda dengan sosiologi hukum? Di sini dijelaskan oleh ahli yang bernama Richard Pons dalam kata pengantar pada bukunya Burkitz yang berjudul Sosiologi Hukum, Perbedaan di antara keduanya. Ialah, pertama, sosiological jurisprudensi itu merupakan suatu mazhab atau aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Yang kedua, sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum. Di samping itu juga diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Ketiga, dari dua hal tersebut, sosiological jurisprudensi dan sosiologi hukum dapat dibedakan dengan cara pendekatannya. Sosiological jurisprudensi, cara pendekatannya bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedangkan sosiologi hukum, cara pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum. Bagaimana mengaplikasikan aliran sosiological jurisprudensi? Menurut aliran ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dan dilaksanakan. Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif atau sering disebut dengan the positive law dengan hukum yang hidup atau sering disebut dengan the living law. Disingkat cerita singkatnya yaitu aliran hukum
punya konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memastikan hukum yang hidup di tengah masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya, dalam hukum yang tertulis jelas dicontohkan dalam undang-undang sebagai hukum tertulis. Sedangkan yang dimaksud dalam hukum tidak tertulis ialah hukum adat, di mana hukum ini adalah semulanya hanya sebagai kebiasaan yang lama-kelamaan menjadi suatu hukum yang berlaku di dalam adat tersebut tanpa tertulis. Di dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta dalam pengelolaan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan pengalih dan nilai-nilai dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Itu harus terjadi di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aliran sosiologikal jurisprudence membahas tentang hukum yang berkembang atau hukum yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Sosiologikal jurisprudence menggunakan pendekatan hukum kemasyarakatan, sementara di sosiologi menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum. Menurut sosiologikal jurisprudence, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini memisahkan secara jelas antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Atau lebih jauh, aliran ini timbul sebagai akibat dari proses dialektika antara positivisme hukum dan manusia. Aliran sosiologikal jurisprudence sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat menitik beratkan pada hukum yang dalam kaitannya dengan masyarakat. Sebagai penutup dari materi aliran sosiologikal jurisprudence, diharapkan dengan munculnya aliran-aliran hukum dan teori-teorinya diharapkan dapat membuat masyarakat lebih baik dengan Oke teman-teman, itulah penjelasan dari kami mengenai aliran hukum terhadap sosiologikal jurisprudence. Semoga dengan video kami tadi dapat memberikan pemahaman teman-teman semua bagi yang tahu dan bisa mengingatkan bagi yang tidak tahu. Baik sobat tempat, terima kasih atas waktunya telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan kami akhiri dengan kalimat penutup. Tidak ada cara yang lebih baik untuk melatih imajinasi selain mempelajari hukum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.